Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suci Amalia Yasti dari Ilham 4A. Di sini saya akan menjelaskan tentang jaringan 3 routers dan 3 switch dan 3 VC. Kemudian kita langsung saja. Kita pakai router yang pertama yang 1941. Kemudian kedua kita pakai 2911. Kemudian baru yang ketiga kita pakai yang 1941 lagi. Di sini. Kemudian kita pakai switchnya. Switch yang pertama 2960. Kita pakai 3. Nih, kemudian kita pakai VC-nya 3 juga di sini. Tuh. 2 3. Kita rapiin dulu. Kemudian kita hubungkan pakai kabel connectionnya. Karena kita hubungkan, kemudian kita ganti dulu namanya. Ini kita bikin namanya router 1. Kemudian ini kita bikin namanya router 2. Kemudian yang ketiga kita bikin router 3. Ini switchnya kita ganti juga. Switch 1, switch 2, switch 3. Kemudian VC-nya juga kita ganti. VC 1, ini VC 2, ini VC 3. Udah. Kemudian kita hubungkan pakai kabel. Kita hubungkan router 1 dengan router 2. Karena dia sama-sama router, berarti kita pakai yang kabelnya yang ini, yang putus-putus. Ini, kemudian kita pakai Gigabit Ethernet 0. Kita hubungkan ke sini 0 juga. Kemudian kita ambil lagi router sama router, berarti kita pakai yang putus-putus 01. Kemudian ini 00. Kemudian yang ini antara tuh router sama switch, berarti mereka berbeda perangkat. Makanya kita pakai yang tali yang ini, kabel yang ini. Ini. Kemudian kita pakai yang ini. Tuh, kita ambil lagi kabelnya. Kita pasang yang ini. Tuh, kita ambil lagi kabelnya. Kita pasang yang ini. Tuh, kemudian kita hubungkan switch sama VC, berarti dia beda perangkat, berarti kita pakai yang kabel yang lurus ini. Kita hubungkan nih 02, kita pakai. Kemudian yang ini kita pakai yang ini. Kita ambil kabelnya lagi, kita hubungkan. Udah, berarti udah kita hubungkan. Kemudian kita bikin IP-nya. Jadi di sini kita bikin IP-nya. Di ini kita bikin tadi ini Gigabit 00.
kita bikin di sini. Tuh IP address-nya 192.168.10.125. Tuh ininya di belakangnya kita ganti 192. Oke, kita on kan. Kemudian yang kedua, ini pakai internet 00 juga tadi. Kemudian IP-nya 192.168.10.126. Dan ininya kita ganti lagi 192. Kita on kan. Nah, dia udah berwarna hijau, berarti dia udah terhubung, udah aktif. Kemudian yang ini tadi 01, kita masukin IP-nya 192.168.11.125. Ya, ininya kita ganti lagi 192. Kemudian kita on kan. Nah, kemudian yang ini 00. Kemudian kita bikin 192.168.11.126. Ininya kita ganti 192. Kita on kan. Nah, dia udah berwarna hijau, berarti dia udah aktif. Kemudian yang ini kita bikin. Ini tadi 01. Kemudian IP-nya 192.168.12.126. Karena yang di ujung tadi dia ininya 11.126. Jadi yang di bawah ini kita bikin 12.126. Tuh ininya 192, kita ganti, kita on kan. Nah, kemudian yang ini 0102. Kita pakai 02. Jadi kalau seandainya kita lupa ini 0 berapa sih gitu kan, tadi 0 berapa ya, kita tengok aja 00 udah diisi tadi, 01 udah diisi, berarti yang 02 gitu. Biar kita kadang kita ingat lupa kan, ini 01 atau 02 sih tadi gitu kan, untuk menghubung ke kabelnya. Jadi kita tengok aja yang belum terisi biar mudah. Kemudian 192.168. Kemudian karena di sini tadi 12, jadi di sini kita bikin 13.126. Tuh kita ubah lagi 192. Nah, kemudian yang ini ini kita tengok 00 udah diisi, 01 berarti yang tadi 01 kalau seandainya kita lupa gitu kan. 192.168 tadi kita bikin 13, berarti yang ini 14.126. Kemudian ininya kita ubah 192. Kita on kan. Kemudian kita bikin IP dari VC ini nih 192.168.12. Ini IP yang di atas tadi 192.168.12.126. Tapi IP yang divisi yang satu ini kita ubah angka belakangnya menjadi 65. Itu perbedaannya. Kemudian ininya kita ganti 192. Kemudian default gateway-nya kita bikin IP yang di atas tadi. Apa IP yang di atas? Itu yang kita tulis 192.168.12.126. Kemudian visi yang kedua, kita bikin IP-nya 192.168.13. Karena yang di atas tadi IP-nya 13.126 yang di atas. Jadi ininya kita ubah jadi 65. Ininya, kemudian ininya kita ganti 192.
ininya kita bikin IP yang di atas tadi. IP yang di atasnya 192.168.13.126. Dan visi yang ketiga 192.168.14.65. Nih, kemudian ininya kita ganti 192. Ininya kita masuk IP yang di atasnya 168 14 126. Kemudian udah kita bikin IP semua perangkat. Jadi kemudian kita dokumentasikan atau kita bikin IP tersebut biar kita menghindari kalau seandainya kita lupa, biar lebih jelas juga gitu kan, biar nggak tertukar. Kita bikin IP-nya, bikin di sini biar mudah ingatnya. Tadi IP yang ini kita bikin apa, kemudian kita tulis di sini 192.168.10.125. Kemudian di sini 192.168.10.126. Kemudian yang di sini 192.168.11.125. Yang di sini 192.168.11.126. Yang di sini karena di sini 11, kita bikin di sini 12. 192.168.12.126. Dan yang ini 192.168.13.126. Ya, 192.168.14.126. Kemudian yang visinya 192.168.12.65. 192.168.13.65. 192.168.14.65. Nah, kemudian kita rapiin dulu. Nih. Kemudian kita itu di sini dia ada 5 network. Ini network yang pertama. Nih, ini network yang kedua. Ini network yang ketiga. Ini network yang keempat. Ini network yang kelima. Jadi di sini ada 5 network. Kemudian kita bikin IP networknya. Ini network yang pertama kita bikin. Dari sini kita kasih tanda dengan N biar nggak bingung nanti. Kita bikin 192.168. Ini kita ikutin ininya 12. Ininya kita ubah jadi 64. Kemudian yang kedua, network yang kedua, N 192.168. Ininya 10, berarti ini 10. Coba 64. Dan di sini N 192.168.11.64.
64. Dan yang di sini N 192 168 13, ini 13 64. Kemudian yang di sini N 192 168. Ini karena di sini 14, kita bikin 14 64. Dah, kemudian kita daftarkan networknya ini. Kita rapiin dulu networknya. Nah, kemudian kita daftarkan networknya lagi. Jadi kita cara daftarnya, kita klik ini, kemudian kita pakai config, kemudian router IP, RIP ini udah. Kalau di sini udah router config router, berarti udah bisa. Kemudian baru kita CLI. Di sini kita daftarkan network yang ada di sini. Network. Ini berarti networknya yang ada di sini ada 192 sama 1 ini yang 10 sama 11 yang ada di sini. Berarti ada dua network yang kita daftarkan. 192 168 10 64. Kemudian yang kedua network yang ini 192 168 12 64. Kemudian kita exit. Dah, kemudian kita keluar. Kemudian yang kedua ini berarti networknya ada network 10 11 sama 13. Kemudian kita daftarkan, berarti nanti kita daftarkan 3 network. Ini kayak tadi juga, berarti udah config router, berarti udah bisa. Kemudian baru CLI kita daftarkan di sini. Network 192 168 10 64. Yang kedua network 192 168 11 64. Dan yang ketiga network 192 168 13 64. Ntar baru kita exit. Dan baru yang ketiga, berarti yang ketiga ini ada networknya yang 11 sama yang 14 yang akan kita daftarkan nanti. Kemudian ini config dulu. Kemudian ini udah config router, berarti baru kita ke CLI nya. Ini kita daftarkan. Kemudian kita daftarkan nih network 192 168 11 64. Kemudian network yang kedua 192 168 14 64. Lalu kita exit. Berarti networknya udah kita daftarkan. Kemudian kita kita hubungkan apakah visi ini terhubung. Kita hubungkan dari visi 3, kita pingkan ke visi 2. Kita pingkan ke visi 2. Ping 192 168. Kita bikin IP visi 2 tadi ini kan, berarti kita bikin pingnya ini ping 192 168 13 65.
Dan dia udah reply from, berarti jaringannya udah bisa terhubung. Kemudian kita coba dari visi 2, kita hubungkan ke visi 3. Ke visi 3 ping 192.168.14.65, dan dia udah reply from, berarti jaringan kita udah terhubung, berarti udah bisa kita gunakan perangkat-perangkat ini. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.